Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Agim Janat dengan NIM R1C124040 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan proses pembentukan batuan sedimen mulai dari proses pelapukan sampai dengan proses sementasi atau pembatuan. Nah, apa sih itu batuan sedimen? Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari proses pelapukan batuan sebelumnya. Kemudian batuan sebelumnya setelah terlapukan dia akan tererosi, kemudian tertransportasi ke cekungan bumi. Contohnya itu seperti di laut, danau. Setelah mengendap di laut atau di danau, di situ akan eh, mengalami proses kompaksi dan sementasi dan akhirnya terbentuklah batuan sedimen. Walaupun batuan ini sering terbentuk di permukaan atau dekat permukaan bumi, mereka sangat penting dalam rekaman sejarah geologi, strata fosil, dan sumber daya alam, batu bara, minyak, dan air tanah. Dalam proses pembentukan batuan sedimen ini terbagi atas beberapa fase, yaitu proses pelapukan, erosi dan transportasi, deposisi atau pengendapan, dan kompaksi dan sementasi atau litifikasi. Nah, pelapukan atau weathering. Pelapukan adalah proses penghancuran atau perubahan batuan dan mineral asal, bisa dari batuan beku, batuan metamorf, atau maupun batuan sedimen yang lama yang berada di permukaan bumi atau dekat permukaan. Nah, ada dua jenis utama pelapukan, yaitu pelapukan fisik atau mekanik, melibatkan pemecahan fisik batuan tanpa perubahan dalam komposisi kimianya. Contohnya, pengaruh akar tumbuhan, perubahan suhu menyebabkan retakan. Dua, pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini melibatkan perubahan komposisi dan struktur batuan dan mineral melalui reaksi kimia. Reaksi mineral dengan air, asam karbonik, oksidasi yang menyebabkan sebagian mineral terlarut atau berubah menjadi mineral yang lebih stabil di permukaan. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini merupakan hasil yang bagian atas. Ini adalah proses pelapukan fisik atau mekanik. Nah, di sini bisa kita lihat ada eh, akar pohon yang kontak langsung dengan batuan. Nah, kemudian ada proses erosi dan transportasi. Setelah pelapukan, bahan hasil pelapukan sedimen dapat diangkut dari lokasi asalnya. Proses erosi atau pengangkutan dan transportasi perpindahan dilakukan oleh agen seperti air, angin maupun es. Erosi mengandung unsur pengambilan sedimen dari sumbernya. Transportasi adalah pergerakan sedimen ke lokasi deposisi. Jarak transportasi dan energi agen, kecepatan air, angin sangat berpengaruh untuk ukuran butir, kehalusan bulatan atau roughness, dan penyortiran atau sorting sedimen. Bisa kita lihat dari gambar di samping, ini adalah tipe-tipe transportasi material sedimen. Di sini ada rolling. Rolling itu adalah materialnya itu dia menggelinding. Jadi hasilnya itu material itu berbentuk lebih membentuk bulat, lebih ke bulat sempurna. Nah, ada juga yang saltasi. Saltasi ini materialnya itu dia loncat-loncat. Kemudian ada suspended. Baik, material yang halus seperti lanau dan lempung, dia akan tersuspensi bersama air. Kemudian di bawah ini adalah proses eh, erosi dan transportasi dengan angin. Nah, kemudian ada proses deposisi dan pengendapan. Deposisi terjadi ketika agen pengangkut sedimen kehilangan energi, misalnya aliran air melambat, angin berhenti, dan es mencair, sehingga sedimen mulai mengendap ke dasar lingkungan pengendapan atau ke tempat yang lebih rendah, lingkungan laut, danau, delta, tepi sungai, atau gurun. Ciri-ciri pengendapan. Terbentuk lapisan strata atau sering disebut dengan horizontal atau hampir horizontal. Sedimen lebih berat atau besar mengendap lebih dahulu, sedangkan sedimen yang lebih halus itu jauh terbawa dan mengendap di lokasi tenang.
lingkungan pengendapan sangat beragam, seperti pantai, laut dangkal, sungai, delta, danau, gurun, eh, tebing laut, karang, dan lain sebagainya. Interpretasi lingkungan ini penting untuk memahami sejarah geologi area tersebut. Bisa dilihat gambar di samping ini menunjukkan kisaran sistem pengendapan air dangkal yang umum dalam klasifikasi pesisir berdasarkan rasio daya gelombang terhadap pasang surut air. Dikutip dari Stel dan Milken 2013. Kompaksi dan sementasi atau biasa kita sebut dengan litifikasi. Setelah sedimen terendap, proses selanjutnya adalah litifikasi atau diagenesis, yaitu perubahan sedimen menjadi batuan. Pertama itu kompaksi. Tekanan dari lapisan sedimen yang menumpuk membuat butir-butir sedimen lebih rapat, mengeluarkan air dan mengurangi porositas. Porositas sedimen yang telah diendapkan. Ketika semakin banyak sedimen terakumulasi di atasnya, berat sedimen di atasnya ini mendorong kelas-kelas tersebut menutup beberapa ruang pori atau celah di antara butiran dan memaksanya menyatu. Ruang pori sering kali mengandung air meskipun bisa juga mengandung udara atau bahkan hidrokarbon sehingga air terdorong keluar. Sementasi merupakan mineral terlalu dalam air pori mengkristal di antara butir sedimen, merekatkan atau mengikat butir menjadi batuan keras. Contoh mineral semen, contoh itu mineral kalsit, silika atau oksida. Nah, pada akhirnya sedimen padat menjadi batuan sedimen. Proses ini memakan waktu geologi ribuan hingga jutaan tahun lalu, hingga jutaan tahun. Dan kondisi lingkungan, tekanan, suhu atau tekanan dan suhu yang sangat mempengaruhi hasil air. Penting untuk dicatat, litifikasi tidak hanya kompak atau sementasi, bisa juga termasuk rekristalisasi ringan, pelarutan ulang, dan pemindahan material dalam pori sedimen. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa memahami proses pembentukan batuan sedimen bukan hanya akademis, tetapi sangat relevan untuk eksplorasi geologi, mitigasi risiko geologi, pengolahan lingkungan, dan sumber daya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya tentang pembentukan batuan sedimen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.